Selanjutnya, transaksi ke-23, tanggal 26 Januari 2018, perusahaan melakukan retur pembelian kepada CV Sinar Telepon atas tagihan nomor FP-500, di mana ada 5 unit Vivo yang tidak berfungsi. Jadi, di dokumen 23 ini, PT Telesindo melakukan retur pembelian kepada CV Sinar Telepon, yaitu untuk produk Vivo 5 unit, karena 5 produk ini tidak bisa berfungsi. Jadi, yang harus kita catat adalah retur pembelian, maka kita masuk ke pembelian, kemudian modul pembelian atau fitur pembelian, kemudian retur pembelian, kemudian pilih cari pemasoknya, yaitu Sinar Telepon, kemudian tanggal transaksinya adalah 26 Januari 2018. Selanjutnya, kemudian retur dari pembelian FP500, kemudian pilih klik ambil, icon ambil. Nah, di sini yang dikembalikan adalah Vivo saja, jadi Lenovo-nya di unchecklist, kemudian klik lanjut. Dan di sini Vivo-nya yang dikembalikan hanya 5 unit, jadi di kolom kuantitas, double klik atau klik saja, kemudian kuantitasnya dipilih 5 unit, totalnya 3.325.000. Jangan lupa untuk mengubah PPN-nya menjadi 10%. Selanjutnya dilihat dari subtotal PPN 10%, kemudian totalnya di bagian paling bawah itu apakah sudah sesuai dengan bukti dokumen transaksi. Oke, sudah sesuai. Jumlah totalnya ada 3.657.500.000. Oke. Lanjut, setelah ini kita masuk ke informasi lainnya. Tanggal faktur 25 Januari. Oke, sudah sesuai. Nomor dokumen retur tidak perlu. Oke, informasi lainnya sudah sesuai. Kita lanjut saja. Bisa langsung klik simpan. Selanjutnya, close, tutup retur pembelian. Kita lanjut ke transaksi 24. Melakukan transaksi 24 per tanggal 27 Januari 2018 melakukan grouping barang untuk pembuatan paket hemat. Nah, di sini kita akan memasukkan paket hemat ke dalam persediaan, maka kita akan menggunakan fitur persediaan, kemudian barang dan jasa, pilih kategorinya adalah umum, nama barangnya adalah paket hemat, jenis persediaannya adalah grup, satuannya pilih paket, karena di sini paket nggak ada, maka kita ketik aja paket sebagai data baru. Oke, penjualan dan pembelian, unchecklist, harga dihitung dari rincian grup, kemudian harganya yaitu 5 juta. Oke, kemudian PPN-nya jangan lupa untuk ditambahkan PPN 10%. Di sini PPN-nya adalah 11%, tapi tidak apa, karena nanti akan disesuaikan saat menginput transaksi. Kemudian pada rincian grupnya, kita tambahkan produknya, yaitu ada Vivo 1 unit, dan Lenovo 1 unit.
Untuk Lenovo 1 unit. Oke, di yang lainnya tidak perlu. Oke, jika sudah, klik simpan. Oke, transaksi nomor 24 sudah selesai. Kita lanjut di transaksi nomor 25, pelanggan umum. Transaksi nomor 25, pelanggan umum membeli 3 paket hemat dan dibayar melalui transfer bank. Oke, di dokumen 25.1 di situ faktur penjualan dan dokumen 25.2 adalah tanda terima pembayaran. Jadi di sini PT Telesindo melakukan penjualan melalui dan dibayar melalui transfer bank. Jadi masuk langsung ke transaksi penjualan, fitur atau modul penjualan, kemudian klik faktur penjualan. Di faktur penjualan ini pilih pelanggannya yaitu pelanggan umum. Tanggal fakturnya jangan lupa untuk dicatat 28 Januari 2018. Kemudian pilih barangnya yaitu paket hemat. Paket hemat. Dan kuantitasnya adalah 3. Sebesar 5 juta, jadi totalnya adalah kuantitasnya adalah 3, jadi totalnya ada 15 juta. Kemudian klik lanjut. Nah, di sini PPN-nya jangan lupa diubah menjadi 10% sesuai dengan bukti transaksi atau soal kasus. Kemudian, informasi lainnya, apakah ada yang perlu ditambahkan tanggal fakturnya 28 Januari 2018 sudah sesuai. Tanggal pengiriman, tanggal kirim ada 28 Januari 2018. Kemudian pengirimannya tidak ada informasi pengiriman. Oke, jika sudah sesuai, kita cek jumlah dari PPN-nya 1.500.000 dan totalnya 16.500.000. Apakah sudah sesuai? Oke, jika sudah sesuai, maka bisa klik simpan. Atau kita lanjutkan di dokumen 25.2, yaitu tanda terima pembayaran. Artinya, PT Telesindo juga menerima pembayaran atas transaksi ini, karena transaksi ini dilakukan secara tunai melalui transfer bank. Oke, dari sini, dari tampilan ini, bisa langsung saja klik menu proses, kemudian pembayaran. Nah, dari pembayaran ini, maka kita isi banknya menjadi bank, kemudian metode pembayarannya adalah tunai lainnya, kemudian tanggal transaksinya atau tanggal bayarnya jangan lupa untuk diubah menjadi 28 Januari 2018. Kemudian fakturnya sudah sesuai. Klik icon hitung nilai pembayaran 16.500.000. Kemudian informasi lainnya apakah ada yang perlu ditambahkan? Tidak ada. Jika nilai pembayaran dan faktur dibayar sudah sesuai dengan soal, yaitu 16.500.000,
Oke, jika sudah sesuai, maka bisa klik simpan. Kalau saja untuk jendela tampilan pesanan penjualan atau foto penjualan dan penerimaan pembayaran. Kemudian kita lanjutkan di transaksi nomor 26. Selanjutnya transaksi 26 tanggal 9 Januari 2018 lakukan penyesuaian harga baru di sini mulai transaksi penyesuaian. Jadi yang pertama itu kita akan menyesuaikan harga baru dari produk Vivo. Dari harga lama 1.600.000 menjadi 2 juta. Oke, langsung saja kita masuk ke menu penjualan. Kemudian penyesuaian harga atau diskon. Kemudian pilih kategori penjualannya itu umum, tipe harganya harga, mulai berlakunya adalah 1 Februari 2018. Oke, kemudian pilih produknya yaitu Vivo. Nah, di sini Vivo harga barunya dituliskan saja 2 juta dan harga minimum. Oke, jika sudah sesuai, klik lanjut. Jadi harga Vivo sudah diupdate, akan diupdate menjadi 2 juta. Informasi lainnya tidak ada, langsung saja klik simpan. Oke, kemudian transaksi nomor 27, tanggal 28 Januari 2018. Pihak gudang menginformasikan bahwa ada 10 unit Samsung yang rusak akibat gudang bocor. Oleh karena itu, perusahaan mengeluarkan stok tersebut dari gudang agar tidak dijual kembali. Oke, penyesuaian persediaan. Kita masuk ke menu persediaan, kemudian penyesuaian persediaan. Tanggalnya jangan lupa untuk diubah menjadi 28 Januari 2018. Oke, kemudian pilih barangnya yaitu Samsung. Pengurangan sebanyak 10 unit. Klik lanjut. Kemudian informasi lainnya. Oke, di sini pada petunjuk transaksi 27 di paling bawah itu ada catatan bahwa isikan akun beban barang rusak pada akun penyesuaian. Nah, gimana cara menyesuaikan ini? Maka kita masuk ke pengaturan. Lalu pilih icon preferensi. Kemudian di icon preferensi ini, pilih akun perkiraan, kemudian persediaan. Nah, di kolom akun penyesuaian ini, ketik saja beban barang rusak. Oke, sudah ada akunnya, maka pilih saja, kemudian klik simpan. Nah, kembali lagi pada tampilan penyesuaian persediaan di akun ini, kita bisa ubah menjadi beban barang rusak. Maka jika sudah, disimpan. Klik simpan. Sini jangan lupa untuk tipenya adalah pengurangan ya. Oke, lanjut. Klik simpan.
Penyesuaian persediaan sudah selesai. Lanjut pada transaksi 28. Kemudian kita lanjut ke transaksi 28, yaitu pembayaran gaji karyawan bulan Januari 2018. Kita masuk ke fitur kas dan bank atau modul kas dan bank. Kemudian ini kan pembayaran gaji karyawan, artinya kita melakukan pembayaran. Jadi klik pembayaran. Kemudian pilih kas atau bank, yaitu pembayaran dengan menggunakan bank, pembayaran melalui bank. Di sini ada informasinya, pembayaran melalui bank. Kemudian nomor ceknya tidak ada, tanggal transaksinya adalah 31 Januari 2018. Kemudian pilih akun perkiraannya, yaitu beban gaji. Totalnya atau nilainya sebesar 15 juta. Oke, kemudian klik lanjut. Informasi lainnya pada catatan ketik pembayaran gaji karyawan bulan Januari 2018. Bulan Januari. Kemudian penerimanya adalah karyawan. Nah, selanjutnya jika sudah sesuai, maka ketik atau klik simpan. Oke, lanjut. Transaksi 29, perusahaan melakukan pembayaran biaya listrik, air, dan telepon. Oke, masih di menu pembayaran di sini. Kita close saja penyesuaian persediaannya. Kemudian di pembayaran ini masih dalam fitur pembayaran. Jadi di sini pilih kas atau bank, yaitu masih di bank. Kemudian nomor ceknya tidak ada, tanggal transaksinya adalah 31 Januari 2018. Kemudian akun perkiraannya gunakan beban listrik, air, dan telepon. Dan nominalnya adalah 5.650.000. Klik lanjut. Oke, kemudian di catatan adalah pembayaran biaya listrik, air, dan telepon. Bulan Januari 2018. Air dan telepon, kemudian penerimanya PLN, PAM, dan Telkom. Kemudian jika sudah, klik simpan. Selanjutnya transaksi 30. Transaksi 30 masih dalam melakukan pembayaran biaya admin bank, masih dalam pembayaran. Kemudian pilih pembayaran menggunakan bank, nomor ceknya tidak usah, kemudian tanggalnya adalah 31 Januari 2018. 31 Januari 2018, kemudian akun perkiraannya cari beban lain-lain.
Nominalnya atau nilainya sebesar 50.000. Kemudian klik lanjut, Informasi lainnya, catatan adalah penerimanya adalah bank. Oke, kemudian catatannya biaya admin bulan Januari 2018. Admin bank maksudnya. Bulan Januari 2018. Oke, kemudian jika sudah, klik simpan. Selanjutnya, transaksi 31 yaitu perusahaan menerima bunga bank. Artinya perusahaan menerima uang. Berarti kas dan bank, klik modul kas dan bank atau fitur kas dan bank, kemudian klik penerimaan. Kemudian di kas dan bank ini, kolom kas dan bank ini, pilih menggunakan bank. Dari bank, nomor ceknya tidak ada, tanggalnya 31 Januari 2018. Kemudian di sini akun yang digunakan adalah pendapatan lain-lain. Sebesar 120.000. Maka klik lanjut. Kemudian di informasi lainnya, catatan adalah pendapatan bunga bulan Januari 2018. Pendapatan bunga bank. Bunga bank bulan Januari 2018. Pemberinya adalah bank. Oke. Nah, jika sesuai, sudah selesai, maka bisa klik simpan. Selanjutnya, transaksi nomor 32, yaitu tanggal 31 Januari 2018, masih transaksi penyesuaian. Di sini penyesuaian untuk rekonsiliasi PPN untuk bulan Januari 2018. Jadi di sini kita akan mencatat rekonsiliasi PPN keluaran dan PPN masukan. Oke, sebelum mencatat transaksi ini, kita harus melihat dulu berapa sih jumlah PPN keluaran dan PPN masukannya. Maka kita bisa melihatnya pada daftar laporan, kemudian daftar laporan, kemudian bagian pajak. Di bagian pajak ini, pilih rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar. Kemudian tanggalnya adalah 1 Januari 2018 sampai dari 1 Januari 2018 sampai 31 Januari 2018. Maka jika sudah selesai seperti ini, klik tampilkan. Oke, di sini kita akan melihat berapa sih total PPN keluaran dan masukannya. Nah, di sini ada PPN keluaran yaitu sebesar 46.437.500 dan ada PPN masukan sebesar 8.492.500. Selebihnya adalah PPN lebih atau kurang bayar yaitu 37.945. Oke, langsung saja kita catat PPN keluaran dan PPN masukan ini serta selisihnya. Klik modul atau menu buku besar, kemudian jurnal umum. Kemudian tanggal transaksinya jangan lupa untuk diubah menjadi 31 Januari 2018. Tipe transaksinya jurnal umum, kemudian PPN keluaran. Di bagian debit,
yaitu sebesar 46 juta 437.500. Klik lanjut. Kemudian PPN masukkan. Di bagian kredit sebesar 8 juta 492.500. Oke, kemudian klik lanjut. Kemudian kita masukkan PPN kurang bayar. Dengan total selisihnya 37.945. Kenapa PPN kurang bayar? Karena di sini PPN keluarannya jauh lebih besar nominalnya dibandingkan dengan PPN masukan. Jadi selisihnya ada di PPN kurang bayar Rp37.945.000, artinya di total debit dan total kreditnya balance. Oke, selanjutnya bisa langsung klik simpan. Selanjutnya, tanggal transaksi 33 tanggal 31 Januari 2018 menghitung nilai penyusutan aset tetap bulan Januari 2018. Gimana caranya? Yaitu kita masuk saja pada ke menu perusahaan atau fitur perusahaan, kemudian proses akhir bulan, karena jurnal penyesuaian untuk aset tetap bulan Januari 2018, nilai penyesuaiannya kita bisa menginputnya melalui proses akhir bulan. Nah, kemudian pilih bulannya yaitu bulan Januari, kemudian tahunnya 2018, kemudian jika sudah klik simpan. Oke. Jika sudah selesai, maka semua transaksi dari transaksi 1 sampai 33 sudah selesai. Kita akan mengeceknya pada laporan keuangan apakah sudah sesuai. Nah, untuk mengecek hasil laporannya, kita bisa masuk ke fitur atau menu daftar laporan, kemudian daftar laporan. Nah, di sini kita akan menyesuaikan dengan laporan laba rugi standar, maka klik pada menu keuangan, pilih laba rugi standar, masukkan tanggalnya dari mulai tanggal 1 Januari 2018 ke 31 Januari 2018. Oke, kemudian jangan lupa untuk tampilkan data dengan saldo 0 dan klik lanjut. Sini sudah sesuai, laba bersihnya adalah Rp229.500.000. Maka transaksi yang dimasukkan juga sudah sesuai. Namun kita bisa mengecek lagi untuk laporan-laporan lainnya, yaitu seperti di soal itu ada laporan neraca standar. Oke, masih dalam menu daftar laporan, kemudian daftar laporan, kemudian neraca standar. Jangan lupa untuk masukkan tanggalnya, tanggal 31 Januari 2018. Oke, kemudian jangan lupa tampilkan data dengan saldo 0 dan tampilkan. Kemudian kita lihat apakah sudah sesuai. 2 miliar
2.327.262.500 Oke, juga sudah sesuai. Artinya semua transaksi yang sudah diinput tadi sudah sesuai. Terima kasih. Sudah selesai untuk PT Telesindo C ya.